Wow, begitu masuk gue ditendang. Gue bilang bangsat juga nih orang. Tapi gue cuman mikir, Assalamualaikum sahabat Fairplay, semoga kabar kalian sehat semua. Kabar menghebohkan datang dari salah satu legenda bulu tangkis Indonesia, Taufik Hidayat. Setelah namanya dikaitkan pada kasus dana hibah Kemenpora, Bapak Imam Nahrawi, ia kembali membuat banyak publik heboh dengan beberapa statementnya di channel YouTube Deddy Corbuzier. Ada apa ya? Bersama saya Muhammad Aslam, inilah Fairplay News. Tapi sebelum Mimin lanjut videonya, jangan lupa untuk dukung channel ini biar bisa berkembang dan menjadi channel olahraga paling oke di Indonesia dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah. Terima kasih. Taufik Hidayat merupakan salah satu legenda hidup Indonesia saat ini. Kiprahnya di dunia bulu tangkis tentu sudah tidak diragukan lagi. Namun di balik prestasi yang pernah ia sumbangkan kepada Indonesia, Taufik juga hanyalah seorang manusia biasa. Yang terbaru, ia dijadikan sebagai saksi atas kasus suap yang dilakukan oleh Bapak Imam Nahrawi. Gue disuruh ngantar barang ke Pak Imam, kirain buat bantuan, mungkin ucapan terima kasih. Gue kan gak tahu. Gue gak berpikir buat sogokan, kata Taufik saat menjadi tamu podcast Deddy Corbuzier yang tayang pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020, seperti yang dilansir dari Tempo.co. Seperti yang telah diketahui bahwa saat itu Taufik merupakan Wakil Ketua Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas atau yang dikenal dengan Satlak Prima pada periode tahun 2016 hingga 2017. Imam Nahrawi didakwa menerima suap sebesar 11,5 miliar rupiah dan gratifikasi sebesar 8,648 miliar rupiah dari sejumlah pejabat Kemenpora dan Komite Olahraga Nasional atau KONI. Ya, Taufik Hidayat memang seorang pahlawan di dunia bulu tangkis, tetapi ia juga seorang manusia biasa juga. Saat ditanya kenapa ia ingin masuk ke dalam pemerintahan, padahal menurut Deddy tempat tersebut adalah merupakan sarang penyamun. Dengan tegas Taufik menjawab bahwa ia ingin membantu atlet, utamanya dari segi anggaran, di mana Taufik menyadari pada semasa ia aktif bermain dahulu, ia mengakui betapa sulitnya atlet utamanya dari sisi anggaran. Kemudian Deddy kembali bertanya, bisakah Taufik mengubah itu? Dengan polosnya Taufik menjawab bisa. Namun sebentar saja, besoknya kembali lagi. Sontak Deddy pun tertawa melihat keluguan sang legenda ini. Diduga kepolosan Taufik inilah yang dimanfaatkan beberapa oknum seperti kasus yang dialami Imam Nahrawi, di mana ia dijadikan sebagai jembatan atau media para tikus berdasi untuk mendapatkan keinginan jahatnya. Namun kita harus kembali lagi bahwa Taufik Hidayat hanyalah seorang manusia biasa yang mencoba mengubah sesuatu yang tidak benar dengan caranya sendiri. Dalam obrolannya dengan Deddy, sayangnya ia terlalu banyak mengkritisi sesuatu hal yang seharusnya itu sangat sensitif untuk dibicarakan, seperti tayangan pada video berikut. bulu tangkis mending gimana yang lain? Yang bulu tangkis aja kusrut juga dalamnya. kusrut juga dalamnya. Wow, begitu masuk Gue ditendang. Gue bilang bangsat juga nih orang. Tapi gue cuman mikir, Tidak berhenti sampai di situ, Taufik seakan menelanjangi PBSI. Serangan demi serangan ia katakan dalam obrolan video tersebut. Seperti soal kekecewaannya karena tidak diikutkan sebagai pembawa obor Asian Games 2018 lalu.
Kan yang bawa obor Asian Games itu Susi Susanti. Itu gue nggak pernah punya jatah sama sekali loh untuk bawa itu, karena gue beda warna katanya. Jadi segitunya olahraga dibawa ke politik, makanya nggak akan pernah bisa maju. Padahal gue 2 kali jadi juara Asian Games, tetapi gue nggak pernah dapat jatah. Ucap juara Olimpiade 2004 di Athena Yunani dan juara dunia 2005, sambungnya. Pada akhirnya, kata Taufik, ia memang mendapatkan kesempatan membawa obor itu, tapi di Bandung, lari 100 meter. Ekspektasi gue, ini kan tuan rumah, dan sorry, gue nggak boleh sombong, gue juara Asian Games 2 kali, kata menantu Agung Gumelar itu. Memang sih kalimatnya rada sedikit sombong, tapi faktanya ia memang berprestasi. Taufik memang dikenal tidak bersahabat dan sering bermasalah dengan PBSI. Selain itu, ia memiliki sifat temperamental dan kontroversial dan sering mengkritisi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh PBSI. Puncaknya terjadi saat ia memutuskan untuk keluar dari Pelatnas Cipayung pada tahun 2009 silam karena sudah tidak sepaham dengan PBSI. Taufik keluar dari Pelatnas tepat pada tanggal 29 Januari 2009 kala itu. Saat itu banyak yang menduga kalau Taufik keluar karena tidak diikutsertakannya pelatih favoritnya, yakni Mulyo Handoyo, dalam susunan kepengurusan PBSI periode 2008 hingga 2012. Ya, Taufik memang dikenal sebagai pemain yang tidak ingin dilatih oleh pelatih sembarangan yang menurutnya kurang pas dengan kemampuan dia. Sampai-sampai Taufik pernah mendapatkan keistimewaan dari PBSI dengan memiliki pelatih sendiri. Ketika Coach Mulyo Handoyo memutuskan bekerja sebagai pelatih di Singapura, Taufik pernah memaksa PBSI agar mengembalikan Mulyo ke Indonesia. Apa yang disampaikan Taufik lewat podcast bersama Dedi memang ada benarnya dan ada juga tidaknya menurut admin sendiri. Benarnya adalah, memang jika ingin maju di dunia olahraga, harusnya yang menjadi pemimpin adalah orang yang paham dengan olahraga itu sendiri. Kasus seperti ini banyak sekali terjadi di Indonesia, dan bukan hanya di sektor olahraga saja. Jika kita cermati ke belakang, mulai dari Kemenpora, latar belakangnya bukan dari seorang olahragawan. Kemudian jika kita mengingat kembali para ketua-ketua umum PBSI, semua sama saja. Benar kata Taufik, kita tidak akan bisa bersaing seperti negara Amerika dan Cina jika hal mendasar saja masih berantakan. Namun, kalau kita melihat prestasi bulu tangkis Indonesia beberapa tahun terakhir, sebenarnya kita sudah menemukan momentum untuk bisa kembali berjaya, utamanya pada cabang olahraga badminton ini. Sektor tunggal putra yang dinahkodai Ginting dan kawan-kawan punya kans. Sektor ganda campuran lewat Praven dan Melati, lalu sektor ganda putra yang saat ini posisi ranking dan 1 dunia dikuasai oleh pemain Indonesia. Jika potensi pemain tali diurus dengan tepat dan orang yang tepat, maka peluang Indonesia untuk kembali berjaya tentu sudah tidak diragukan lagi. Namun, sebenarnya Mimin juga kaget, karena yang melakukan serangan-serangan kepada PBSI itu adalah sosok idola Mimin sendiri. Namun, kembali lagi, Taufik adalah seorang manusia biasa yang tidak sempurna. Sebagai pemain, tidak ada yang bisa meragukan kemampuannya. Tetapi sebagai pahlawan dan juga legenda, menurut admin seharusnya dia bisa sedikit menaruh hormat kepada organisasi yang pernah membesarkannya. Nah, bagaimana menurut badminton lover sendiri? Setujukah dengan apa yang dikatakan sang legenda? Tulis di kolom komentar.